Baik, perkenalkan nama saya Jaristo Endo Simbolon, saya dari kelas 12-8. Saya akan menjelaskan materi berpancasila dalam masyarakat. Sebelum itu, saya akan menjabarkan apa sih itu berpancasila. Berpancasila adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan ataupun mempraktikkan maupun mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pada bab ini kita itu memiliki tujuan ataupun visi agar kita itu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dan terkhususnya di dalam masyarakat. Sebelum itu saya akan menjabarkan 5 sila Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kita masuk ke ketuhanan yang Maha Esa. Yang di sini itu kita itu setiap warga Indonesia harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya bahwa kita menjunjung tinggi nilai moral manusia dan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, yang dimana kita memiliki rasa solidaritas terhadap sebangsa dan setanah air Indonesia walaupun kita memiliki uh, latar belakang yang berbeda ataupun identitas yang berbeda. Yang keempat itu yang dimaksud dengan pada sila keempat itu bagaimana cara kita bermusyawarah ataupun bermufakat, eh, kurang lebih bagaimana cara kita menyatukan pendapat kita dengan cara bermusyawarah ataupun berdiskusi. Yang kelima itu kita itu harus adil, karena kita ini manusia yang setara, kita itu harus dapat memperlakukan semua orang dengan adil. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh yang sudah saya terapkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi berpancasila dalam masyarakat yang sudah saya lakukan itu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saya bernama Carto Sembolon sudah menganut agama Parmalim atau di KTP itu tertulis kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah salah satu contoh dari sila pertama. Lalu saya membiarkan, saya tidak menghalangi teman saya dalam beribadah. Justru saya malah mensupport mereka bagaimana cara mereka beribadah, dan saya sangat senang melihat mereka beribadah. Lalu yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jika dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kita itu harus bisa menjunjung hak manusia ataupun bisa dibilang hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia seperti kita itu selalu membantu orang lain yang kesusahan, bagaimana cara kita membantunya, kita ada membantunya jika seperti ada bisa dikatakan pengemis, maaf kasarnya, kita dapat membantunya dengan memberikan sedikit uang yang kita punya. Ataupun teman kita yang membutuhkan bantuan, kita dapat membantunya sedikit pun yang kita bantu pasti akan berdampak pada mereka. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Dalam persatuan Indonesia ini bisa saya katakan kan kita ini Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda ataupun identitas yang berbeda. Akan tetapi dalam Pancasila itu sang burung Garuda di kakinya kan memegang tulisan yang tertulis di situ adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda akan tetapi satu jua. Jadi jika di masyarakat itu saya tidak pernah untuk membuat suatu kekacauan, malah untuk saya mencoba untuk mempersatukan mereka walaupun seperti saya yang memiliki latar belakang agama yang berbeda dengan mereka, tetapi saya tidak pernah membeda-bedakannya. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini itu seperti di sekolah ketika saya berdiskusi dengan teman saya di dalam satu kelompok, saya tidak membantah apa mereka, tapi menerima dengan lapang dada. Lalu kami mencari solusi atau mencari jawaban terhadap masalah yang kami punya. Lalu yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jika yang saya terapkan dalam masyarakat itu, ya saya tidak pernah membeda-bedakan teman saya dalam berperilaku. Saya selalu menyamakan mereka walaupun mereka itu berbeda agama ataupun berbeda suatu hal, tetapi saya berusaha untuk menjunjung tinggi nilai keadilan. Jadi mungkin itulah beberapa contoh yang sudah saya terapkan berpancasila dalam bermasyarakat. Mungkin ada beberapa hal yang
yang mungkin bisa saya jabarkan lagi, tapi hanya itulah untuk saat ini. Ya kesimpulannya, jika kita dapat berpancasila dalam masyarakat, tentu saja Indonesia akan semakin maju dan kehidupan akan sangat rukun. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan dan segini saja materinya. Terima kasih.